Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Tiara Skarnata Kencana. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, Program Profesi Kebidanan, tingkat serta semester 1 kelas A. Jadi di sini saya akan membawakan topik materi yakni anatomi fisiologi sel-sel darah. Yang mana dosen pengampu saya dalam mata kuliah ini adalah Ibu Fitra Arsy Nur Qoriah, SST MKep. Langsung saja kita ke topik materinya. Check it out. Oke, pada bagian pertama ini dalam topik anatomi fisiologi sel-sel darah, kita akan membahas tentang perkembangan sel darah. Yang mana pada poin pertama yaitu tentang proses dan tempat terjadinya hematopoiesis. Sebelum kita ke proses hematopoiesis atau jalannya sel-sel darah itu terbentuk, kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari hematopoiesis. Jadi, hematopoiesis atau hemopoiesis itu adalah proses atau pembentukan sel darah, yang mana sel darah dibentuk adalah sel darah merah, sel darah putih, platelet. Maksudnya platelet itu trombosit atau keping darah. Jadi, hematopoiesis atau hemopoiesis itu adalah pembentukan komponen-komponen sel darah, yang mana di sana terjadi proliferasi, diferensiasi, dan maturasi sel yang terjadi secara serentak atau bersamaan. Jadi, apa sih itu proliferasi? Inti dari proliferasi itu adalah pelipat gandaan jumlah sel. Kalau dari diferensiasi yaitu adalah pembentukan sel yang memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Sedangkan untuk maturasi adalah sel darah yang terjadinya itu pematangan gitu. Terjadi pematangan gitu, maturasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosesnya. Selanjutnya kita ke proses pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Jadi di sini ada proses dari pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Di sini ada eritrosit, sel darah merah, platelet ataupun leukosit ya. Tapi di sini ada bagian-bagiannya, ada eosinofil, basofil. Jadi diawali dengan sel induk atau hematopoietic stem cell yang mengalami proliferasi atau pelipatan jumlah ganda sel. Di sini ada myeloid progenitor dan lymphoid progenitor, yang mana myeloid progenitor akan menghasilkan 3 sel anakan. Yang pertama ada granulosit monosit progenitor, yang kedua ada eosinofil basofil progenitor, dan yang ketiga ada megakaryosit eritrosit progenitor. Untuk granulosit monosit progenitor akan menghasilkan 2, yaitu myeloblas dan monoblas. Untuk myeloblas akan menghasilkan hasil akhir sel berupa segmen neutrofil. Dari maturasi sebelumnya adalah band. Untuk monoblas yaitu akan menghasilkan hasil akhir berupa macrophage, dan untuk eosinofil basofil progenitor akan menghasilkan 2 myeloblas. Yang mana myeloblas pertama akan menghasilkan jenis berupa sel darah eosinofil, dan myeloblas yang kedua akan menghasilkan basofil. Ini termasuk dari leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga ada megakaryosit eritrosit progenitor, yang mana akan menghasilkan 2 juga, yaitu pronomoblas dan juga megakaryoblas. Untuk pronomoblas akan menghasilkan sel akhir berupa eritrosit atau sel darah merah. Sedangkan untuk megakaryoblas akan menghasilkan sel darah berupa platelet atau keping darah maupun trombosit ya, itu artinya. Dan yang kedua, kelompok yang kedua ada lymphoid progenitor. Untuk lymphoid progenitor akan terbagi menjadi 4. Ada dendrit cell, ada pre-B, pre-T, dan natural killer cell. Yang mana pre-B akan menghasilkan B lymphoblas dan menjadi sel akhir berupa plasma cell. Untuk pre-T akan menghasilkan lymphoblas T atau T lymphoblas yang dipengaruhi oleh timus sehingga menjadi limfosit T atau T limfosit. Ya, itu proses dari pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Selanjutnya kita akan bahas tentang pembentukan di mana terjadinya hematopoiesis. Oke? Ya, selanjutnya untuk poin pertama pada bagian 1 ini saya akan bahas tempat terjadinya hematopoiesis atau tempat terbentuknya gitu sel darah ya. Jadi umumnya hematopoiesis itu terjadi di sumsum tulang atau bone marrow. Jadi ini tulang, di dalamnya ada sumsum tulang, di mana ia membentuk sel darah merah, sel darah putih. Jadi sel darah putih itu ada 5 jenis, ada limfosit, monosit, eosinofil,
basofil, dan neutrofil. Serta juga terbentuk di bone marrow itu ada platelet atau trombosit atau keping darah. Ini umumnya ya, jadi umumnya itu hematopoiesis itu terjadi di sumsum tulang atau bone marrow. Kalau secara lengkapnya saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, sekarang masih pada bagian pertama, tapi topiknya ganti nih. Topiknya yang kedua, sekarang tentang anatomi dan fungsi dari bagian-bagian darah. Yang mana saya memiliki gambar perumpamaan di sini. Ini ada kapiler atau pembuluh darah, blood vessel. Di dalam pembuluh darah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit, platelet atau keping darah, ada cairan plasma ya. Jadi di dalam satu pembuluh darah itu terdapat semuanya ini. Yang mana yang membantu mengedarkan semua sel ini adalah plasmanya, cairannya. Jadi kalau plasma itu digambarkan ketika sudah diambil dari tubuh manusia itu seperti ini. Nah, kalau dalam materinya akan terpisah seperti ini gambarannya. Jadi di atasnya itu ada cairan plasma, di tengahnya ada sel darah putih, trombosit, dan yang di bawahnya adalah sel darah merah ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel darah merah atau eritrosit. Jadi yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah tentang sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit ini berwarna merah pekat dengan jumlah komposisi sel yang cukup banyak di dalam tubuh dibandingkan kedua komposisi sel lainnya. Yang pertama contohnya ada sel darah putih atau leukosit ataupun platelet atau trombosit atau keping darah. Jadi fungsi utama dari sel darah merah itu adalah untuk mengangkut oksigen karena di dalamnya terkandung protein berupa hemoglobin, yang mana fungsi hemoglobin itu mengikat oksigen ke dalam sel darah merah ya. Jadi sel darah merah itu yang mengangkut oksigen dan yang mengikat itu adalah hemoglobinnya gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel darah putih atau leukosit. Jadi yang kedua kita akan membahas tentang sel darah putih atau leukosit. Kalau sel darah putih atau leukosit ini dia diproduksi atau dibentuk di sel punca hematopoietik dari sel punca hematopoietik sesuai dengan yang saya jelaskan tadi pada saat proses hematopoiesis, yang mana tempat terjadinya itu di bone marrow atau sumsum tulang. Fungsi dari leukosit atau sel darah putih ini adalah untuk membentuk antibodi guna melawan virus, racun, bakteri, parasit, serta jamur yang masuk ke dalam tubuh. Ada 5 jenis sel darah putih yang fungsi spesifiknya itu berbeda-beda ya fungsinya. Jadi yang pertama ada monosit, yang kedua ada eosinofil, ketiga ada limfosit, dan yang keempat neutrofil, serta yang kelima ada basofil. Nah, kalau monosit ini dia berfungsi untuk melawan beberapa jenis infeksi, menyingkirkan sel dan jaringan yang rusak, serta meningkatkan kekebalan tubuh pada benda atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Kalau eosinofil ini memiliki peranan khusus yang berfungsi untuk melawan parasit dan bakteri yang ukurannya itu relatif lebih besar, contohnya cacing. Untuk limfosit ini dia terbagi menjadi dua, ada limfosit B dan limfosit T. Yang mana limfosit B ini berguna untuk membentuk antibodi, yang gunanya antibodi itu untuk melawan virus, bakteri, serta racun. Sementara untuk sel T-nya atau limfosit T-nya itu dia bekerja dengan melawan atau menyerang sel tubuh yang terpapar virus dan atau sel kanker. Selanjutnya ada neutrofil. Neutrofil ini berfungsi untuk membentuk garis pertahanan tubuh terhadap zat asing, terutama zat asing yang masuk ke dalam tubuh, terutama pada virus dan bakteri. Yang terakhir untuk basofil ini berfungsi untuk meningkatkan respon imun di dalam tubuh. Di yang ketiga kita akan membahas tentang plasma darah. Cairan yang warna kuning nih yang kelihatannya muncrat. Nah ini yang kuning-kuning itu adalah plasma darah. Jadi plasma darah ini termasuk ke dalam komponen darah yang berbentuk cairan. Fun fact-nya, plasma darah ini di dalam tubuh kita itu 55-60% jumlahnya di dalam tubuh kita. Dan plasma darah ini tersusun 92%-nya itu kurang lebih 92%-nya itu dari air, dan sisanya yaitu 8% itu tersusun dari karbon dioksida, terus ada protein atau asam amino, terus ada garam mineral, ada vitamin ataupun lemak. Dan tugas utama dari plasma darah ini yaitu untuk mengangkut sel darah ya.
Kalau sel darah merah atau eritrosit itu kan mengangkut oksigen, ya. Kalau plasma darah itu mengangkut selnya, sel darahnya, mau sel darah putih ataupun sel darah merah, dia yang mengangkut, dia menjalan, yang jadi jalannya gitu, cairan yang dapat kayak melumas jalannya gitu di dalam kapiler atau pembuluh darah. Itu menuju ke seluruh tubuh bersamaan dengan nutrisi, terus zat limbah yang ada dalam tubuh, serta hormon, ya, seperti itulah. Selanjutnya kita akan membahas tentang trombosit atau keping darah atau platelet. Oke, yang keempat sekaligus penutup untuk poin anatomi dan fungsi dari bagian-bagian darah, yaitu trombosit. Trombosit yang memiliki kata lain keping darah atau platelet ini sebenarnya bukan sel, akan tetapi dia merupakan fragmen sel yang berukuran kecil, yang mana trombosit ini memiliki fungsi penting atau peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh itu terluka. Tepatnya pada saat tubuh terluka, trombosit ini membentuk sumbatan pada area luka bersama benang-benang fibrin. Fungsinya itu berguna untuk menghentikan pendarahan. Serta trombosit itu dapat merangsang jaringan baru di area luka. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang di mana terjadinya proses pembentukan sel darah in utero pada saat di dalam uterus atau rahim, pada saat bayi dan menjadi anak. Ini sekaligus menjadi jawaban untuk sebelumnya ya, pada bagian pertama tentang perkembangan sel darah. Di sana kan ada di tempat terjadinya hematopoiesis. Nah, di sini akan saya bahas secara terperinci di mana saja terjadi hematopoiesis itu setiap jenjang umur, bahkan pada saat di dalam rahim, bulan-bulan di saat rahim, di saat di kandungan. Ya, ini yang pertama untuk menjelaskan gambar ini. Ini berdasarkan bulan di dalam kandungan. Yang ini berdasarkan age in years, itu adalah berdasarkan umur tahun. Jadi yang pertama, pada saat umur bayi dalam kandungan itu 0 sampai 2 bulan, itu hematopoiesis itu terjadi di kantong kuning telur atau yolk sac, atau disebut dengan yolk sac, ya. Dia lebih meningkat, lama-lama menurun juga pada hampir 3 bulan kehamilan itu sudah mulai menurun fungsinya yolk sac, pembentukan di yolk sac itu sudah mulai menurun. Mulailah bekerja yaitu liver tuh udah mulai terjadinya di liver, serta tingkat terjadinya itu ada di 5 bersamaan dengan spleen atau limpa. Liver itu hati ya. Ini sesuai grafik dia akan menurun sampai umur bayi dalam kandungan itu 9 bulan. Untuk limpa atau spleen itu sudah berakhir di sekitaran umur 7 bulan. Dan pada saat umur 4 bulan, itu pembentukan sel darah itu sudah ada di bone marrow atau sumsum tulang. Ini dimulai terjadi di peningkatan di 4 bulan sampai umurnya berlanjut setelah lahir. Ya, setelah lahir, bone marrow itu umur 10 tahun itu sudah terjadi ada di tibial, vertebral atau tulang belakang, pelvis atau tulang pinggul, ada sternum atau tulang dada, ribs itu tulang rusuk, serta limpa nodes itu adalah nodus limpa, tempat terjadinya limfatik itu, dan femur ya, femur paha. Jadi pertama di umur 10 tahun itu terjadi sudah di bone marrow, terjadi penurunan di umur 20 tahun sesuai dengan grafiknya. Begitu juga nodus limpa sampai kematian ya, sampai akhir hayatnya gitu. Jadi ada terjadinya di aksial skeleton seperti vertebral, ada sternum, ada tulang ribs, tulang rusuk seperti itu, ada femur. Nah, ini terjadi peningkatan di umur 10 tahun terus sampai umur 70 tahun itu seterusnya berjalan tuh menurun fungsinya, tempat terjadinya. Oke, sekarang pada bagian ketiga sekaligus bagian terakhir dari bab ini tentang materi anatomi sel-sel darah ini, yaitu adalah tentang sirkulasi darah pada janin, bayi baru lahir atau bayi, dan juga orang yang sudah dewasa. Yang pertama saya akan bahas di sini adalah tentang sirkulasi darah pada janin. Di sini ada gambar. Mungkin kalau kurang jelas gambarnya, sekaligus mengikuti saya ya. Di sini saya kasih gambarnya, bisa di SS. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan
Di sini ada warna ya, ada 3 warna yang menggambarkan jumlah oksigennya gitu. Kalau yang merah terang itu oksigennya banyak, jadi sehingga merahnya muda gitu. Nah, untuk medium atau oksigen yang sedang, yang setengah-setengah itu agak gelap, dan yang biru ini kaya dengan karbon dioksida atau CO2. Jadi semua itu, sirkulasi darah pada janin itu berawal dari plasenta, yang mana plasenta itu kan menghubungkan antara ibu dan janin ya, atau bayinya yang di dalam kandungan, dalam uterus atau rahim. Dari plasenta ini dia itu mengandung, khususnya pada ini ya, vena umbilicalis. Di sana dia akan mengangkat atau membawa nutrisi dan oksigen dari plasenta. Sedangkan kalau si vena arteri umbilicalis itu mengeluarkan karbon dioksida gitu. Jadi yang melilit itu arteri umbilicalis yang melilit. Kalau yang besarnya yang dililit itu adalah vena umbilicalis. Jadi pertama kan plasenta ini yang kaya dengan nutrisi dan oksigen itu diangkut atau dibawa oleh vena umbilicalis melewati umbilicus masuk ke liver atau hati. Ini hati ya, ini hati atau liver. Lalu melalui ductus venosus arantii dan masuk ke vena cava inferior. Setelah dari vena cava inferior masuk ke dalam jantung bagian atrium kanan atau atrium dextra, dan secara fisiologis melalui foramen ovale akan masuk ke atrium kiri atau atrium sinistra. Jadi setelah dari atrium sinistra atau atrium kiri akan masuk ke ventricle kiri atau ventricle sinistra, dan dari sini darah akan dialirkan ke aorta menuju tubuh, menuju ke seluruh tubuh gitu. Sedangkan yang ada darah yang berada di ventricle kanan atau ventricle dextra, itu darah akan dialirkan ke paru-paru, kedua paru-paru. Akan tetapi karena paru-paru itu belum berfungsi, masih berkembang, itu akan membantu pertumbuhannya, darah itu membantu pertumbuhan yang dialirkan. Lalu itu melalui ductus arteriosus dikeluarkan lalu menuju ke arteri iliaca, lalu dikeluarkan karbon dioksida tadi dikeluarkan melalui umbilicalis, arteri umbilicalis. Seperti itu berjalan mengulang prosesnya setiap kali darah itu masuk dari nutrisi, dari plasenta yang kaya nutrisi dan oksigen, itu masuk ke vena umbilicalis, begitu seterusnya sampai keluar melalui arteri umbilicalis. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang sirkulasi darah pada bayi baru lahir, yang mana sebelumnya ada sirkulasi darah pada janin pada saat dalam uterus atau rahim. Sebenarnya terjadi sedikit perubahan. Di sini ada gambar ya tentang perkembangan paru. Oke. Dan saya akan menetapkan gambar pada saat aktivitas bayi untuk nafas pertama kalinya. Oke. Jadi ada cairan yang bernama surfaktan, itu dibentuk pada bayi pada saat bayi di umur 28 minggu, dan pada saat perkembangan paru, yaitu maturasi struktur terutama pada paru-paru, itu terjadi di umur 34 sampai 36 minggu. Jadi pada saat bayi baru lahir itu dia akan otomatis secara langsung itu udah siap gitu untuk bernafas pertama kalinya. Jadi di sini ada gambar ya. Ini nih gambar alveolus, dan dalam alveolus itu ada cairan surfaktan tadi. Ini paru-paru, dan yang di akar-akar ini ada bulat-bulat itu. Yang ini namanya alveolus. Nah, ini alveoli, oke? Di dalam alveoli itu terdapat cairan surfaktan. Nah, pada napas pertama itu akan membuang sedikit, akan terjadi penekanan dan terbuang cairannya di dalam alveoli. Nah, ini cairan pada paru-paru janin itu sebelumnya penuh surfaktan, dan napas kedua itu akan mulai berkurang, dan napas selanjutnya sudah mulai lega dan mulai bernapas seperti layaknya bayi atau seorang yang telah dewasa gitu. Nah, biasanya reaksi yang buruk itu
ketika bayi tidak menangis, nah itu susah, berarti pernafasan pada paru-parunya itu kurang lancar ya, atau bisa terjadi kolaps gitu. Jadi rangsangan yang diberikan seorang bidan biasanya itu menjentikan tangan pada kaki sang bayi gitu untuk merangsang nafasnya, merangsang itu membuang cairan tadi, surfaktan ini gitu, biar dia menangis. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja perubahan yang terjadi dari bayi baru lahir dan ketika pada saat dia berada di uterus atau rahim. Di sini pada saat tali pusat itu diklem atau dijepit, pertama, sirkulasi darah pada bayi baru lahir itu sudah tertutup ductus venosus ya. Ductus venosusnya itu sudah tertutup. Nah, ini ada di liver ya, ada di hati ductus venosus itu. Darah ke hati dan sistem portal ya, itu sudah ditutup. Dan saat pertama kali bernafas, itu paru-paru berkembang dan paru-paru mengeluarkan cairan yang surfaktan tadi. Udah mulai dia bernafas menggunakan oksigen. Itu Masya Allah ya, pertumbuhannya bayi itu udah langsung otomatis gitu, sudah tahu bagaimana caranya untuk bertahan gitu setelah keluar dari rahim sang ibu yang awalnya disuplai oksigen itu menggunakan plasenta. Nah, yang kedua itu terjadi perubahan pada saat meningkatnya sistem resistensi. Jadi yang pertama tuh tekanan darah dari atrium kanan atau atrium dextra itu berkurang dibandingkan dengan atrium kiri atau atrium sinistra. Jadi yang kedua, perubahan dari kanan ke kiri itu meninggalkan dari kiri ke kanan dari aliran darah. Dan selanjutnya meningkatkan tingkat sirkulasi oksigen dalam sirkulasi pulmonari dan tertutupnya ductus arteriosus gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang sirkulasi darah pada orang dewasa. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang sirkulasi pada orang dewasa. Jadi di sini saya memiliki gambar ya. Nanti saya akan cantumkan di sini, bisa di SS. Ya, di sana lengkap ya di bagaimana jalannya sirkulasi darah di jantung gitu. Jadi sebenarnya sirkulasi darah itu ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil itu sirkulasi darah yang terjadi di paru-paru, sedangkan yang sirkulasi darah yang besar itu terjadinya di jantung gitu. Jadi kalau si vena yang warna biru yang biasa digambar di buku anatomi yang biru itu adalah pembuluh darah balik. Jadi setelah diedarkan ke seluruh tubuh itu akan balik lagi ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen, baru balik lagi ke jantung gitu. Untuk arteri itu dia yang menyebarkan atau menyalurkan darah itu, oksigen itu ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi awalnya darah itu masuk melalui vena cava inferior maupun dari vena cava superior, masuk darah dan masuk ke atrium kanan atau atrium dextra melalui ada namanya katup AV atau tricuspid kanan atau dextra. Jadi masuk ke ventricle kanan atau ventricle dextra menuju truncus pulmonaris. Dari truncus pulmonaris ini akan menuju arteri pulmonaris. Pulmonaris itu untuk ini vena ya, pembuluh darah balik. Arteri pulmonaris kanan dan arteri pulmonaris kiri itu dia akan menyalurkan darahnya ke paru-paru untuk mencari suplai oksigen ya. Jadi setelah mendapat suplai oksigen dari paru-paru, darah akan masuk melalui vena pulmonaris kanan dan masuk ke atrium kiri atau atrium sinistra. Dari atrium sinistra akan masuk ke ventricle kiri atau ventricle sinistra melalui katup bikuspid. Dari katup bikuspid kan akan dialirkan ke ventricle sinistra atau ventricle kiri. Setelah itu akan dialirkan lagi menuju aorta ke seluruh tubuh melalui katup yang bernama semilunar aorta gitu. Jadi saya akan membahas tentang peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil itu berbeda dengan peredaran darah besar yang tadi jantung. Kalau jantung itu kan seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil itu hanya mencakup dengan paru-parunya gitu. Jadi saya memiliki gambar di sini ya. Oke, ada gambar di sini. Di sini kalau paru-paru itu dari yang tadi yang diedarkan
dari arteri pulmonaris kanan yang kaya dengan karbon dioksida itu akan bertukar di dalam paru-paru dengan diikatnya oksigen di sana gitu, dan masuk ke vena pulmonaris kanan gitu, menuju ventricle kiri atau ventricle sinistra gitu. Jadi sebelumnya kan ada yang dipompa tuh, darah yang dipompa dari ventricle kanan atau ventricle dextra gitu. Nah, itu akan masuk, darah itu akan masuk ke paru-paru sehingga terjadi pertukaran oksigen, akan terjadi pertukaran dan masuk ke vena pulmonaris kanan menuju jantung. Itu lingkupnya peredaran darah kecil. Jadi saya akan menjelaskan penggabungan dari sirkulasi darah besar dan sirkulasi darah kecil. Jadi pada saat paru-paru itu kan paru-paru itu fungsinya itu menyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi melalui vena pulmonaris itu darah yang sudah kaya akan oksigen itu masuk ke atrium kiri atau atrium sinistra. Dari atrium sinistra itu akan masuk ke ventricle kiri atau ventricle sinistra dan dipompa ke seluruh tubuh melalui arteri sistematiknya ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh. Setelah digunakan oleh tubuh, itu oksigen yang pada darah itu berkurang sehingga melalui vena cava itu masuk lagi ke dalam jantung, melalui jantung, atrium kanan atau atrium dextra, dan masuk ke ventricle kanan atau ventricle dextra menuju arteri pulmonari, lagi balik ke paru-paru. Seperti itu seterusnya jalannya sirkulasi darah pada orang dewasa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.